Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 10 Januari, pelajaran ketiga, judulnya Hidup dan Mati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ayat hafalan, karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Orang sering mengatakan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Itu bohong. Kematian dan kehidupan sama sekali berbeda. Kematian adalah musuh kehidupan. Kematian sama sekali tidak terintegrasi dalam kehidupan. Seperti halnya bagian-bagian mobil yang rusak tidak dapat disatukan dalam mobil baru. Paulus mengatakan bahwa Yesus mati untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ditulis dalam Ibrani 2 ayat 14-15. Meskipun siap menghadapi kematian demi Kristus, Paulus tidak ragu akan keselamatannya. Pada saat itu, yang paling utama bagi Paulus melalui hidup atau kematiannya adalah memuliakan Kristus dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa kita memiliki begitu banyak surat atas nama Paulus. Melalui tulisannya, Paulus dapat menjangkau banyak orang dan banyak tempat, bahkan termasuk tempat-tempat yang ia sendiri belum pernah kunjungi. Hidup ini singkat dan sangat penting untuk memberikan dampak sebesar mungkin bagi kerajaan Allah dalam jangka tahun-tahun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebagian besar dari dampak itu berkaitan dengan upaya kita mendorong kesatuan iman. Seperti yang akan kita lihat mulai pekan ini, tema ini merupakan salah satu alasan utama Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 119. Hiduplah dalam hubungan dengan Kristus yang hidup, dan Kristus akan memegangmu dengan erat dengan tangan yang takkan pernah melepaskanmu. Ketahuilah dan percayalah akan kasih yang Allah miliki bagi kita, dan dirimu akan aman. Kasih itu adalah benteng yang tak tertembus oleh segala tipu daya dan serangan setan. Selanjutnya, kutipan roh nubuat disadur dari buku The Acts of the Apostles, halaman 371. Hati seorang hamba Tuhan yang sejati dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Waktu dan tenaga dicurahkan, usaha yang berat tidak dihindari, karena orang lain harus mendengar kebenaran yang telah membawa sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan bagi jiwanya sendiri. Roh Kristus tinggal di atas hamba setia ini. Ia mengawasi jiwa-jiwa seolah-olah ia harus memberi pertanggungjawaban. Dengan mata tertuju pada salib Kalvari, memandang juru selamat yang dimuliakan, mengandalkan kasih karunia Kristus, percaya bahwa Kristus akan menyertai sampai akhir sebagai perisainya, kekuatannya, dan efisiensinya. Ia bekerja untuk Allah. Dengan ajakan dan permohonan yang bercampur dengan jaminan kasih Allah, hamba setia berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus, dan di surga
ia termasuk di antara mereka, yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Tulis dalam Wahyu 17 ayat 14. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.